teman-teman mungkin yang belum belum ikut neurosemantik, bahkan yang sudah ikut pun mungkin bagus juga ya untuk kita merefresh gitu ya. Apa sih metaprogram gitu? Apa yang menjadikan itu sebuah sumber daya gitu ya untuk meningkatkan atau mempercepat hasil. Silakan coach, silakan. Waktu kita diskusi, Fibra yang kasih judul juga ya, accelerated gitu. Saya pikir menarik juga gitu. Kita hidup di zaman sekarang menurut saya banyak yang kita udah tahu kok gitu ya. Management skill, apa skill gitu. Jadi ketika dikasih judul accelerated, saya bilang benar juga gitu. Ada nggak sih sebenarnya pengetahuan tambahan atau sebuah pengetahuan gitu yang kalau kita gunakan dengan tepat, dengan pengetahuan kita yang benar gitu ya, menggunakan tools itu dan betul mampu membawa performance kita gitu lebih baik dari orang lain gitu. Mungkin by narrow margin gitu. Itu yang saya pikir saya sukai. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Neurosemantic, kalau suka ditanya metaprogram itu apa, bahasa gampang saya coba itu pola pikir manusia gitu. Basic pola pikir manusia yang diperkenalkan oleh NLP pertama kali gitu. Di neurosemantik sendiri, metaprogram sendiri itu ada bukunya gitu. Namanya Figuring Out People. Dan ada sekitar 62 pola pikir yang diperkenalkan di buku itu dibagi menjadi 4 bagian. Pola pikir, pola rasa, pola memilih, mengambil keputusan maksudnya, dan satu lagi meta. Jadi meta program ada 4. Tapi yang saya tahu dari kita nggak perlu benar-benar harus menghafal si 62-62-nya tergantung konteks. Dan saya tahu hari ini saya dan Sam akan hanya membawa beberapa sebagai sebuah ide gitu. Bagaimana sih kita bisa menggunakan pemahaman kita tentang pola pikir kita dan pola pikir lawan bicara kita untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kira-kira itu Vibranya mana ya? Vibranya hilang tuh kayaknya. Eh, masa sih? Ya, Halo, ya. ya, eh, Han, kayaknya kita perlu sedikit step back ya. Kenapa sih kita milih topik meta program nih ya untuk Kak Sam sama Hani? Jadi teman-teman, Hani ini adalah apa Han bilangnya lab Nah, provider ya, 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 think map think map personality provider ya, profiler. personality profile. Jadi memang Hani ini certified ya untuk mengassess gitu ya apa sih meta program orang dan bagaimana kemudian pengetahuan tentang hasil assessment ini bisa membantu gitu ya para manajer gitu bahkan diri kita sendiri gitu ya untuk mengaktualisasi kemampuan terbaik kita. Nah, Kak Sam sendiri ini juga jagoan apa coach untuk insurance gitu ya. Dan beliau juga banyak membantu ya Kak Sam ya teman-teman yang bekerja di industri insurance ini untuk mereka menjadi produktif, menghasilkan dengan memahami apa sih meta program mereka gitu. Jadi tadi Hani sudah cerita bahwa ada 62 pola pikir, pola rasa dan pola Pemilih, apa kok memilih memilih? gitu ya dari meta program ini yang itu ada di setiap kita. Hanya apakah kita menyadari atau tidak apa meta program kita itu yang sering menjadi permasalahan. Nah, atau bisa dibilang peluang lah ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Hani dan Kak Sam di waktu yang 1 jam ke depan ini bisa sedikit memberikan kita um, uh, insight dan wawasan lah bagaimana kita menguasai gitu ya, pengetahuan tentang meta program ini dan membantu kemudian kita mengaktualisasi diri kita dengan maksimal gitu. Oke, silakan Kak Sam. Sam, tambahin dulu. Suara silent. Masih mute Kak Sam? Ketika bicara tentang meta program yang langsung kemudian teringat adalah bagaimana saya menyadari bahwa pantesan waktu masih remaja, masih ya kita sebut kanak-kanak ya, bahwa ketika orang tua saya memberi nasihat, kok saya dianggap seperti orang yang tidak bisa dinasihati. Oh, rupanya baru tahu. Sekarang saya baru tahu. Saya internal. Tapi ketika ayah saya berkata, coba deh kamu pikirin. Kamu pikirin deh, pikirin sendiri. Langsung saya luluh. Nah, rupanya kalau orang internal itu memang nggak kena ya.
dengan kata-kata, percaya deh, dengerin deh. Tapi orang internal senang dengan pendekatan yang berkata, kamu coba pikirkan sendiri. Nah itu Fibra, buat saya meta program ini jadi bukan sesuatu yang sekedar pengkategorian dan Ya. teori, tetapi rupanya ini kalau dipelajari, dipahami, menyelesaikan banyak masalah. Karena ayah saya pasti berpikir ini anak tidak hormat, apalagi ya, anak yang keras kepala. Saya pikir saya enggak tuh gitu ya. Padahal kita cuma punya dua bahasa yang beda aja. Saya bebek, dia pikir saya ayam. Jadi dia ngomong bahasa ayam, saya nggak ngerti. Ya, kenapa? Saya juga internal. Karena ayah saya internal, tentu dia juga berkata, menurut saya sih, saya baru tahu pantesan saya sama istri saya seringkali kita rasanya seru nih. Karena dia bilang, menurut saya ini begini. Nah, saya juga pakai bahasa internal. Menurut saya begini. Ya, dua-duanya menurut saya rame. Tapi ketika saya tahu, oh, sebenarnya pertikaian dan pertengkaran keluarga bisa diselesaikan asal kita paham. Ketika saya tahu, saya menggunakan bahasa sekarang, Mah, menurut Mama gimana? An, menurut kamu gimana? Jadi menurut saya bahwa ini bukan soal mengalah. Ya, kalau saya ketemu orang Rusia atau saya ketemu orang berbahasa Inggris, saya mengalah, cuma berusaha menggunakan bahasa yang dia pahami. Gitu pendahuluan saya, Hani sama Fibra, buat masalah meta program internal. Saya ingin Mungkin mengundang, sorry, Fibra silakan. ya, mungkin Kak Sam mungkin sedikit agak dibantu teman-teman yang mungkin belum mengikuti neurosemantik gitu ya. Apa sih contoh-contoh meta program yang Yes. barusan tadi Kak Sam kasih contohnya, karena itu saya yakin relate banget ya sama kita. Kalau sama gue sih nonjok banget tuh Kak Sam ya. Yang kerok ternyata yang kerok perselisihan ya, karena kita nggak memahami cara berpikir, bukan karena kita tidak suka satu sama lain gitu. Apa Kak Sam contoh meta program yang mungkin bisa kita sedikit bahas hari ini? Ya, kalau dari sisi saya ya Han, ada 3 pasang ya, yaitu internal, external, away from, toward, dan satu lagi procedural sama option. Tapi ini cuma 3 pasang, cuma appetizer lah ya, karena kita kan singkat. Tapi paling tidak ada contoh-contoh yang membuat nanti Anda penasaran untuk mengeksplor. Dan tentang penjelasan meta programnya dan teorinya, monggo Hani aja. Saya orang praktisi Fibra. Jadi saya mengajarkan ke para... Perjanjiannya nggak begitu. Oh, nggak gitu ya? Ya udah. Perjanjiannya nggak begitu. Ya. Kamu ada penjelasan nggak Han, tentang ini Han? Mungkin yang praktis-praktis saja. Sejujurnya saya belajar tentang meta coaching itu dari 2011 dan saya immediately fall in love dengan meta program. Mungkin saya juga kebantu dan saya dengar cerita ini 2 kali gitu dan diperkuat lagi di Sydney terakhir. Saya lupa siapa yang cerita, tapi di beberapa training meta coaching ada contoh klasik katanya. Ada sepasang suami istri itu hampir bercerai, Fibra. Jadi suaminya yang datang ke training meta program. Training neurosemantik, maaf gitu. Di neurosemantik itu dia belajar salah satu pola pikir teman-teman, match sama mismatch gitu. Dan setelah dia mempelajari teori itu, dia baru sadar bahwa istrinya memiliki kecenderungan melihat poin-poin yang berbeda dengan dia. Karena kalimatnya begini, dia selalu bilang, dia merasa istrinya tuh tidak pernah menghargai dia, karena apapun kalau dia ngomong A, istrinya ngomong B. Teman-teman ada nggak yang dengan pasangan yang sama gitu? Kalau dia ngomong B, dia ngomong C. Pokoknya akhirnya itu sumber ribut. Itu kisahnya saya diceritakan 2 kali gitu. Saya lagi ingat siapa yang cerita, tim leader itu ya. Iya. Jadi begitu dia lihat, oh istri gue tuh mismatch. Mismatch itu salah satu kecenderungan teman-teman. Yang selalu cenderung melihat sesuatu yang berbeda dengan dilihat lawan bicara. Katanya dia mengirimkan meta program definition itu ke istrinya. Singkat cerita, dia tidak jadilah bercerai. Nah, waktu saya ikut di Sydney, diceritain lagi. Ada satu pasangan dari New Zealand, exactly sama ceritanya. Gitu. Kalau dia
bilang pasangannya mismatch, dianya enggak. Jadi akhirnya itu kalau itu katanya udah jelas-jelas tinggal tanda tangan gitu mau cerai gitu. Habis itu selesai nggak jadi Fibra gitu loh. Jadi kita semua tim leader sampai interview dia gitu. Ya not divorce, kamu nggak jadi bercerai? Enggak. Simply karena meta program. Luar biasa ya. Nah walaupun teman-teman judulnya adalah accelerated result gitu. Tapi sebenarnya jangan dikonotasikan hanya dalam konteks bisnis atau career. Result itu bisa juga hubungan ibu dan anak. Di kelas saya, Fibra, walaupun saya kadang konteks yang ngajar perusahaan, at the end of the session, hampir semua pasti datang nanya, Hani atau Coach Hani, saya bisa pakai nggak di maksudnya hubungan ibu dan anak atau ayah dan anak gitu. Itu sangat bisa sekali, teman-teman. Meta program itu mengajarkan kita gitu, bagaimana kita memahami orang lain. Dan izinkan saya gitu, quote kalimat guru saya Pak Haji gitu di KL, dia selalu bilang, ketika saya bicara, saya ambil contoh dengan Sam gitu ya. Ketika saya berantem dengan Sam, ketika saya marah dengan Sam gitu ya, ketika saya caci maki Sam gitu. Yang terjadi adalah bukan Hani yang bicara dengan Sam, tapi matriks pola pikirnya Hani yang berbicara dengan matriksnya Sam. Jadi nggak ada hubungan, jadi jangan baper gitu. Jadi first rule yang saya belajar dari meta program untuk teman-teman, nggak usah baper gitu. Karena ketika kita berselisih, berarti jaring laba-laba pola pikir saya itu nggak cocok sama jaring laba-labanya si Sam. Itu sih yang saya mau cerita dulu gitu. Jadi teman-teman saya ingin invite siapapun audiens yang ada di sini, dalam apapun konteksnya, boleh nggak kasih contoh hubungan yang sedang tidak pas di hidup kalian tuh seperti apa? Bisa misalnya teman-teman bilang, aduh gue pusing dah handle anak buah gue yang satu itu gitu. Atau misal kita bilang, CFO gue belagu banget gitu ya. Atau sis director gue sembarangan banget gitu. Atau apapun gitu. Atau calon mantu mungkin calon mantu gitu lagi mau menilai bibit bebot calon mantu, kita bisa bantu juga meta program. Begitu sih. Oke, Han. So, thank you banget. Jadi teman-teman tadi Pak Kak Sam udah spill ya 3 meta program yang bisa kita bahas, dan 3 meta program ini basic tapi ternyata mempengaruhi kehidupan ya Kak Sam ya. Jadi internal eksternal tadi away from toward, away from itu maksudnya ada orang yang cenderung itu menghindari gitu ya apa yang dia tidak suka, dan itu sebagai cara dia memilih gitu ya. Ada tadi toward gitu ya, dia kalau dia memilih itu cenderung untuk mendapatkan tujuan ke depan gitu ya. Tapi tadi ada yang prosedural gitu ya, runo, tapi ada yang opsional, lompat-lompat ya. Jadi kalau orang prosedural melihat orang opsional ini ya Coach Kak Sam ya, orang kok nggak teratur gitu ya, nggak terstruktur mikirnya gitu ya. Tapi orang opsional mikirnya orang prosedur kaku bener sih gitu ya. Tadi ya Hani juga udah spill match sama mismatching gitu ya, dan ini bikin orang jadi merasa dihormati dan tidak dihormati hanya karena orang tersebut tidak mudah bersetuju. Nah tadi Hani juga bilang ya bahwa bagaimana meta program ini nggak cuman mempengaruhi hasil, tapi sebetulnya malah sangat amat mempengaruhi kualitas relationship ya, kalau tadi Coach Hani bilang ya. Jadi kemudian tadi juga disebutkan bagaimana sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi itu sebetulnya bukan kita berhubungan dengan orang lain secara kalau saya bilang Fisik. secara jiwa gitu ya, Iya. secara hati gitu, tapi lebih kepada pola pikir. Jadi kalau pola pikir yang nggak ketemu lah, disitulah muncul konflik-konflik yang mungkin akhirnya ya mempengaruhi kualitas hubungan ke depan. Nah, Kasa Mama Ya, Mas Hani ya, mungkin mau ditambahkan silakan. saya ada contoh-contoh nih, Han sama Fibra. Ya, kita mulai dari internal dulu. Coba slide-nya, Han, minta tolong. Oke, saya cuma mau tanya, yang di depan layar hanya 1 layar kan ya? Ada 2 layar. Kedua Ya, layar. Oh, itu oke. hanya biasanya Aku layar. aku Slide aja. aku sudah oke, sebentar ya. What should I do? Kayaknya display settingnya. Iya, display setting saya kayaknya agak berbeda. Sorry ya, bentar teman-teman. Bentar ya, just give me 1 sec. Ya, sementara Hani beres-beres, teman-teman, yang namanya internal
saya pasangkan dengan eksternal ya. Dan ini memang pasangannya yang ada di meta program, di NLP dan juga Ini neurosemantik. udah Nah ini, tinggal satu layar kan ya teman-teman? Sudah, ya, sudah. very good. Sudah. Hmm. Nah teman-teman, ini saya ambil dari buku Mas Teddy ya. Jadi kalau Anda nanti mau lebih lengkap, silakan Anda ambil dari buku NLP-nya Mas Teddy. Nah, di sini yang saya mau cerita adalah bagaimana saya manfaatkan untuk training. Saya juga mengajar para agen asuransi, baik ketika mereka menjual, baik ketika mereka merekrut dan membina mereka punya tim. Bagaimana mereka mengenali dan mereka menggunakan internal dan eksternal. Contohnya, kalau mereka sedang membina tim mereka, mereka perlu mengenali kalau orang internal itu bahasanya jangan berkata, saya beri target ya, saya yakin ya kamu bisa. Orang internal merasa ini pemimpin kok ngedikte banget, ini kok pemimpin ini kok mempersekusi banget. Kenapa? Orang internal nggak suka diberi nasihat, nggak suka diberi saran dari luar. Nah, jadi kepada orang internal gimana nih, Vip? Gua ajarin biasanya. Jadi saya bilang gini, kalau lu ngomong sama lu punya tim yang internal, mesti ngomongnya gini. Coba deh, kamu pikirin. Menurut kamu, apakah goal ini, target ini sudah sesuai dengan kapasitas kamu? Sudah sesuai dengan impian kamu? Jadi selalu dikembalikan menurut kamu. Ya, jadi seringkali orang internal tuh seneng kalau kita bilang coba deh dipikirkan, coba deh kamu pertimbangkan. Ya, makanya ketika ayah saya bilang lu pikirin deh. Nah, terus saya langsung deh anyep hatinya lulu. Kenapa? Karena orang internal nggak suka sesuatu yang dari luar. Dia pengen pikir dari dalam. Tapi kalau anak buah kita, tim kita, ya siapapun yang kita ingin berikan saran, orang eksternal, kita jangan suruh dia mikir. Kita mesti langsung ngomong gini, menurut gua, lu percaya deh sama gua. Ya menurut gua sih lu begini, begitu. Itu orang eksternal. Jadi kalau Anda punya pasangan eksternal, ya rada gampang sih interaksinya. Karena Anda bilang, menurut gua, menurut orang tua, menurut bapak lu, menurut ibu lu, menurut tetangga lu, menurut kucing lu, benar. Tapi kalau orang internal, kita perlu pakai bahasa gampang satu aja sih. Coba deh lu pikirin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberikan saran nih, kalau orang eksternal bilang, ini nih bagus, coba deh, bagus, percaya deh. Sedunia pakai lu, orang eksternal ambil. Tapi kalau orang internal kita menawarkan barang yang sama, cara nawarin gini, coba deh kamu lihat barang ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini barang yang terbaik buat kamu? Padahal mah sama aja barangnya ini juga yang kita tawarin. Gitu. Jadi bukan cuma suami istri, bukan cuma ayah anak, tapi dalam leadership, dalam selling, ternyata kalau Anda bilang, Pak ini barang bagus, sedunia pakai lu Pak. Kalau orang internal dicuekin sama dia. Kenapa? Karena orang internal nggak tertarik dengan kata-kata itu. Tapi kalau orang eksternal, ya langsung dibeli. Gitu, Pak Mahani. Ini singkatnya. Ini So, baru tahu 2 meta program aja Kak Sam ya. Udah beda hasilnya ya. Makanya makanya judul accelerated result ini bener banget nih. Apalagi kita menguasai yang lain nih. orang internal kalau kita gunakan bahasa itu dia anteng langsung. Dia manggut, dia diem. Ini ada pertanyaan kayaknya mungkin relate nih. Perlu berapa lama sih dari siapa Ibu Halimah ya, maaf. Ibu Nur Halimah gitu ya. Berapa lama sih kalau belajar meta program ini hasilnya kelihatan nih gitu ya. Jadi kalau kita misalnya udah tahu nih make Kayak gimana, belajar karate, kayak belajar taekwondo. apa jawabannya kira-kira nih Kosani Kasam? Eh, Hanilah ini. Kalau gini teman-teman, meta program kan salah satu subset ilmu dari NLP.
Mengetahui meta program itu udah pasti baik. Tapi cara kita menggunakannya, kita juga perlu kombinasi dengan skill yang lain. Skill NLP communication. Kita punya state yang tepat. Kita mampu akses state kita. Jadi jangan diambil cuman sepotong meta program aja gitu ya. Karena kalau enggak, kalau state-nya sama-sama enggak cocok, orang itu lagi tidak dalam state yang tidak memberdayakan, kita mau pakai teknik apapun nggak bakal masuk sih gitu. Tapi kalau misalnya state-nya udah pas, kita nggak pakai model PACE, PACE Lead, NLP Communication, itu ya cocok juga gitu. Kalau ditanya berapa lama, menurut saya, pengalaman saya, sampai hari ini saya kadang masih berasa agak goblok gitu ya, approaching orang gitu. Saya pikir-pikir dulu ketika saya belajar, saya berusaha menebak gitu, sok tahu gitu, sok pinter gitu. As if kalau bisa menebak tuh gue jago banget gitu meta program. Dan saya belajar pelan-pelan memahami kita lagi nggak ngomong soal benda gitu. Kita ngomong soal manusia gitu. Jadi berapa lama kalau belajar ilmunya mungkin kalau rajin dia hafal bisa. Tapi kalau skillnya saya pikir seumur hidup sih. Itu sih. Ya, gua suka nih, Vip. Keren, keren. Setuju gua dengan pernyataan yang tadi pertama ya. Dan yang Jadi, kedua, sorry, silakan. iya, jadi betul. Kalau belajar sih, gua rasa relatif ya untuk sekedar paham. Tapi ketika lagi praktek, tentunya butuh banyak hal yang menjadi ilmu yang pendampingnya ya. Betul, betul. Dan ya, Dan ada caveatnya juga ya teman-teman ketika belajar meta program. Saya selalu percaya ya, semua profesi itu ada apa ya? Gimana ngomongnya ya? Gimana Vip kalau di orang HR ngomong itu ada satu pantangannya gitu. Gitu. Ada satu pantangannya gitu. Misalnya saya kasih contoh, saya pakai contoh ini di kelas. Seorang finance accounting manager, salah satu pantangannya adalah kalau dia mengelola dana perusahaan, dia tidak pernah boleh rugi main saham. Itu salah satu pantangan tidak tertulis gitu. Orang HR misalnya gitu. Pantangannya apa? Mungkin tidak boleh masukin orang sendiri ke dalam perusahaan. Jadi setiap profesi itu ada pantangan, termasuk kalau kita memilih belajar meta program, pantangannya apa nanti ya di ujung. Tapi again itu akan relate hubungannya dengan berapa lama sih Han gue bisa belajar, gue pengen bisa seperti A si B, nggak usah Bu. Manusia itu nggak bisa ditebak. Kita tepat dengan orang yang satu belum tentu tepat dengan orang yang lain gitu. Mendingan kita being respectful, belajar mendengar, kita bertanya, kalau salah ya sudah, tanya lagi sampai benar gitu. Thank you, Han. Ya, jadi tadi jawabannya oke banget ya, bahwa dalam setiap ilmu itu tidak pernah ada garansi gitu ya. Segala sesuatu akan menghasilkan. Tetapi bagaimana kemudian kita terus belajar gitu ya, terus meningkatkan hasil itu yang menjadi tujuan bersama gitu ya. Tadi Kak Sam juga menyampaikan bahwa ya memang istilahnya makin belajar biasanya memang kita makin goblok gitu ya. Kok makin bingung nih gitu ya. Tapi sebetulnya ada dampak-dampak yang instantly bisa terjadi ya. Tadi Hani juga sempat cerita ya yang mengenai divorce itu gak jadi divorce itu kan juga sebetulnya hasil gitu. Tapi beberapa lama ya otomatis kembali ya kepada individu masing-masing dan konteks dari situasinya gitu ya, konteks dari kejadian atau tantangan yang dihadapi. Oke, mungkin lanjut nih Kasam sama Hani. Oke, dari meta program ini gitu ya, internal eksternal tadi Kak Sam udah bagus banget nih kasih kita referensi. Apalagi nih yang bisa dari pengalaman ya Hani sama Kak Sam yang ketika kita memastering atau menguasai meta program itu sangat membantu gitu ya untuk seseorang itu mengeluarkan hasil terbaiknya dia. ya, Silakan Sam. ya, thank you. Salah satu trik yang saya selalu pakai di dalam prakteknya nih Han, menyadari bahwa yang namanya meta program kan kutub ekstrim kanan kiri nih. Lalu kita juga nggak tahu kan sebenarnya orang ini atau kawan bicara kita ada di mana. Nah, yang saya lakukan adalah biasanya menjadi orang yang berbahasa dua-duanya. Jadi ketika kita berbicara, kita memahami nih di depan kita, apakah di eksternal internal, gue nggak pusing deh, tapi gue ngomong dengan dua bahasa. Jadi
menurut orang-orang sih gini. Lalu saya bilang, bagaimana menurut kamu? Coba deh kamu pikirin. Nah, biasanya orang yang melakukan begini nih di dunia disebut orang bijaksana. Ya, kenapa? Karena orang itu adem sih, yang situ, gue juga adem, yang sini adem, oh seluruh ruangan adem. Padahal sebenarnya gue pakai taktik, dua-duanya gue sajikan gitu. Nah, dengan cara ini dapat menolong nih Han, buat orang yang eksternal merasa bahasa saya cocok, chemistry saya cocok, buat orang yang internal, ketika saya bicara, dia juga merasa bahasa saya cocok. Begitu sih, Vip, salah satu trik dari bagaimana accelerate result-nya dalam menyadari meta program. Ya. Dan ketika yang away from sama towards juga gue biasanya ngomongnya kalau lagi di audience pakai dua-duanya. Atau kalau lagi ngomong berduaan juga, aduh gue nggak tahu nih dia away from atau towards. Ya gue ngomong dua-duanya aja. Kalau Karena Kak Sam di skill apa tuh toward sama away from yang biasa Kak Sam pakai? ya, si Hani minta tolong. Jadi orang yang meta program away from itu eh, belum ditampilkan, belum geser. Oh, kita mau pindah nih ke away Ya. from. Oke, ya udah. Nanti kita balik ya kalau diperlukan. Hmm. Ya, Oke. ke away from bro. Han. Bentar. Oke. Ya. Jadi yang away from ini dia kecenderungan orang termotivasi kalau ada akibat hukuman, punishment, akibat yang dia hindari. Tapi kalau towards termotivasi kepada sesuatu yang memberikan kepada dia hadiah atau reward atau hasil yang menyenangkan. Ya, biasanya misalnya bertobat kamu, kalau enggak kamu masuk neraka. Nah, ini cocok buat orang away from. Kalau orang towards, tobat-tobat. Kayak gue nih susah. Tobat, kenapa gue orang towards? Neraka, gimana nantilah gitu. Ya, jadi ini cuma contoh ya, maaf teman-teman menggunakan sorga dan neraka nih. Tapi lu makan sayur supaya, nah ini orang away from. Kamu makan sayur supaya sehat, ya itu orang towards. Nah, kepada tim agensi-agensi ini kan banyak tim. Kalau mereka mau memberikan challenge, seringkali mereka anggap semuanya towards. Padahal seringkali ketika orang-orang dikasih reward nggak gerak, mereka bingung, mereka frustasi, tanya Kasam, kenapa sih kalau saya kasih challenge ke orang-orang ini semuanya langsung mukanya diem? Saya bilang ya, ini masalah meta program. Kenapa? Karena orang-orang away from dia butuh challenge yang sifatnya bukan reward. Dia butuh challenge ketika kita bisa menemukan sesuatu yang dia hindari. Jadi caranya gimana? Sama ajarin. Kamu tanya one way apa satu persatu. Kamu yang kamu paling nggak suka 3 tahun ke depan apa? Yang kamu takuti apa? Jadi bukan apa yang kamu inginkan, bukan. Orang away from ditanya apa yang kamu inginkan, dia kepala nengok ke kanan, kepala nengok ke kiri, nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Dia berpikir tentang yang dia takuti, yang dia hindari. Jadi tanya apa yang kamu paling takuti, ya. Dia bilang, waduh, gue paling takut kalau anak gue nanti kuliah nggak bisa kuliah. Jadi yang lu takuti apa? Ya, gue mesti jual rumah, gue mesti jual aset, gue juga nanti anak gue putus sekolah. Oh, itu yang lu takuti. Bagaimana kalau itu jadiin target? Bagaimana kalau itu jadi challenge? Gitu. Jadi caranya memberi challenge nggak melulu tentang apa yang lu mau, tapi apa yang lu takuti. Nah, ini cuma contoh sekilas ya tentang bagaimana proses-proses kerja, proses-proses membangun tim dan bisnis. Selalu berhasil? Enggak juga, tetapi kembalilah. Paling enggak teman-teman ini kita kasih tools, kita kasih beberapa teknik lah ya, gitu. Vibra sama Hani. Tadi Hani mau ngomong apa tuh? Silakan.
Enggak, mungkin mau tanya teman-teman aja, partisipan di sini kan udah dikasih 2 nih. Iya. Away, toward away gitu kan. Dan yang kedua internal eksternal. Nah, dari teman-teman sendiri gitu, dari contoh sederhana yang tadi dijelaskan oleh Sam, boleh sharing nggak? Kira-kira gitu, kira-kira aja. Wah, gua tuh apa gitu. Nah, kalau Nah, ini boleh tolong. ada pertanyaan sebetulnya nih Dehan dari Pak Freddy nih. Dia tanyanya gini, cara kita memahami bahasa lawan bicara kita internal atau eksternal itu kayak gimana gitu, tanya ke Kak Sam nih gitu. Karena tadi pertanyaan Hani itu kan apa tahu nggak gitu ya metaprogram kita apa gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah supaya kita tahu metaprogramnya apa gimana ya gitu ya. Mungkin pertanyaan itu bisa membantu nih buat teman-teman nanti untuk menjawab pertanyaan Hani nih. Nah, ini Gimana Kak Hani, Sam? Hani yang belajar dia punya lab profiling nih. Kalau Gimana sih based on cara baca? catatannya Kak Sam, biasa udah jelas sih. Betul ya Sam? Kalau orang internal pasti akan bilang menurut gua sih ya baiknya kita begini gitu. Itu Ya, keyword pertama gitu. Tapi ya, kalau orang eksternal menurut lu gimana? Dia akan ya, tanya. Dia ya. butuh validasi. Saya ingat sekali Fibra pernah ngomongin saya. Ini konteksnya dulu ya. Ini konteksnya dulu gitu. Oh ya kita nggak ngomong konteks lu ya. Oke. Dalam soal bikin kelas training gitu. Fibra langsung bilang, lu tuh eksternal banget ya. Gitu. Apa-apa nanya orang dulu gitu. Butuh pendapat dulu. Saya pikir benar juga ya gitu. Saya pikir saya internal. Ternyata dalam konteks tertentu saya bisa eksternal. Nah teman-teman di neurosemantik kita belajar pola pikir itu tidak permanen tapi kontekstual gitu. Saya kasih contoh kontekstual tuh seperti ini. Eh, Contoh klasik yang selalu dipakai di kelas neurosemantik adalah sekretaris. Sekretaris biasa global detail menurut Fibra. Eh, Generally. Generally diperlukan detail ya karena dia kan Ya, mesti tapi most tugas. of the time di contoh yang beredar sekretaris global gitu. Jika anggaplah contoh seseorang tapi dia global banget kan gitu. Gua kasih dia 10 perintah yang dia ingat cuma 3 gitu ya. Boro-boro 7-nya lagi dia ingat gitu. Tapi mungkin dia akan bisa sangat detail berdandan gitu. Nah, itu contoh kontekstual gitu. Oke. Ya, jadi Jadi mungkin nggak usah baper kalau nggak usah baper. Gua global ya hanya. Kayaknya, tapi gue dandan detail gitu. Jadi gue global atau detail gitu. Nah di meta program kita tidak pernah bertanya gitu. Lu global atau detail? Kita akan selalu tanya dalam konteks A, lu cenderungnya apa gitu. Ya, Nah, itu. ya, benar. Ya, jadi jangan kalau ada yang bilang belajar, gue udah belajar NLP ini neurosemantik, menurut gue lu ini ya, itu nggak ngerti meta program gitu. Ya, Nah, ya. kita nggak Ini pernah ngomong. kan nih ya, kebanyakan cewek eksternal, Tip. Kebanyakan cewek. Saya nggak Ah, tahu ini sama Fibra. Gua ah, nggak ah, ah, tahu. ah, gue udah A dulu, A gitu. Barisan para eksternal wanita gini tolong. maksudnya. Gimana baju gue bagus gak? Iya, maksud gua gitu. Cocok Jadi kan nih teman cocok. orang yang sangat eksternal gitu ya. Saya bisa cerita mungkin dulu saya begitu kali gitu ya. Teman-teman ini contoh ada di buku sebenarnya. Orang yang ekstrim eksternal kalau dia pergi pesta, Fibra, baju lu tuh jelek lah. Dia akan pulang ke rumah. Dia akan pulang ke rumah ganti baju. Berhubung dia bilang ada yang jelek. Nah, itu contoh ekstrim eksternal. Contoh ekstrim internal apa? Ekstrim internal ya kalau menurut gue sih gini terserah orang mau apa. Bertahun-tahun Anak-anak yang lalu Fibra. genjet, anak-anak genjet gitu ya. Iya, ember. Ada sekali waktu, ini cerita klasik. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya tahu karena dia temannya teman saya orang mana. Jadi dia satu hari difotoin dia ke Gambir, Fibra. Lu tahu nggak dia pakai baju apa? Orangnya kurus, ceking, orang marketing, dia pakai baju gurun Sahara. Tahu nggak? Sama topi yang gurun Sahara itu jadi tontonan, tahu nggak? Dia mah cuek aja gitu. Gitu. Terus Ya itu udah dibilang, internal banget ya. iya tuh terus temen dia bilang, lu tuh ya pakai baju mbok kira-kira satu katanya gue panas liatnya karena kan siang hari dan Gambir kan gak ada AC kan. Jadi bahan tontonan. Bagus tuh, gue jadi bahan tontonan. Gila, internal banget gitu. Nah itu contoh-contoh ya dalam sehari-hari. Atau kalau misalnya hubungan ibu dan anak gitu, atau ayah dan anak gitu. Orang yang anaknya kalau terlalu internal gitu ya, diocehin 3 jam gitu ya, mamanya capek, anaknya tetap, ya ma, oke ma, sip ma, tapi nggak ada yang berubah gitu. Betul nggak Fibra? Ya, ya betul betul. Nah ini kalau di meta program ya mungkin Kak Sam sama Hani kan kita belajar tentang bahwa meta program itu sebetulnya kontinum gitu ya.
dia adalah garis. Nanti kayaknya Hani punya tuh slide-nya ya Han ya. Bahwa dia akan bergeser tergantung kontekstual gitu ya. Ini Om Pras nyebutin banyak contoh nih konteks-konteks metaprogram dia nih. Kalau di depan murid internal, depan istri eksternal gitu kan, depan istri eksternal terus jadinya perang dunia ketiga Tuh. kasar ya, harus eksternal ya menurut kamu. Ya terserah Ini kamu mah cara anomali, ini mah nyebutin. anomali. Ini anomali kelas dewa ini. Kalau yang Pras ngomong tuh anomali kelas dewa. Ya, oke. Jadi tadi pertanyaan Pak Febri, apakah bisa kejawab Pak? Gimana cara kita membaca metaprogram seseorang kalau dari apa yang tadi disampaikan Kasam sama Kosani ya memang ada indikasi-indikasinya gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa baca orang kayak kita baca buku lah ya. Selalu ada hal-hal yang melatar belakangi, ada situasi-situasi yang memang membuat metaprogram itu terlihat seperti itu. Jadi cara yang paling biasanya nih Kak Sam, apa yang biasanya Kak Sam Hani lakukan untuk kalibrasi gitu ya, tebakan gitu. Aduh, tebakan gue dia internal nih, eksternal. Terus mau dikalibrasi nih, gimana caranya biasanya? Iya, biasanya saya bertanya, lalu kemudian mendengarkan listening sambil mengamati. Dan ketika saya lemparkan pertanyaan, saya pilih konteks yang mendekati konteks yang saya butuhkan. Jadi misalnya kalau saya mau tahu klien saya ini dia eksternal atau internal atau away from atau towards ya. Ya, karena saya tahu wanita, kalau saya tanya soal dia pilih baju atau dia pilih make up atau pilih salon, wah ini susah, nggak cocok dengan profesi gitu ya. Jadi atau dia milih milih challenge. Nah, saya nggak milih ke situ. Jadi saya menggunakan konteks yang mendekati. Contoh, kalau dia agen asuransi, ketika saya mau tahu dia towards atau away from, berarti kan butuh sesuatu yang sifatnya masa depan. Ya, jadi saya nanya, Bu, ketika Ibu dulu kuliah, lalu kemudian Ibu milih kerja atau barangkali Ibu memilih profesi, apa yang menjadi pertimbangan Ibu? Bagaimana Ibu memutuskannya? Jadi saya listening, ya. Atau ketika dia mau invest sesuatu di industri apa, saya pengen dengar bagaimana caranya dia mempertimbangkan. Dari situ saya jadi tahu bahwa dia cenderung towards atau away from. Ini agak rumit kalau ini ya. Tapi kalau kayak prosedural option agak gampang ya. Nggak usah ditanya juga udah langsung kelihatan ya, Vip ya. Misalnya kalau orang prosedural, libur pun pakai rundown. Udah prosedural detail lagi gitu kan. Mulai kerja ya. Udah detail prosedural lah, udah tenang lalu duduk aja manis semuanya berjalan beres. Itu dia dominan by power gitu. Udah cakep, udah yang lain nurut aja dah. Ya, teman-teman, kalau kita bicara metaprogram ini memang kayak sebuah dunia yang luas sekali dan mungkin seumur hidup akan tetap posisi kita belajar ya Hani ya, Kak Sam ya. Tetapi sebetulnya yang kita yakini ya dari diskusi kita hari ini ya kita praktikal dengan pengetahuan yang kita dapat ini kita sudah bisa langsung menggunakan untuk mendapatkan hasilnya. Tadi Kak Sam bilang bahwa ya kalau kita pengen mengetahui metaprogram orang ya paling mudah ya tadi bertanya gitu ya, bertanya. Kemudian kalau di neurosemantik kita belajar juga ya mendengar ya Han ya. Jadi kita mendengar indikator-indikator metaprogram gitu ya. Oh, kalau liburan aja pakai rundown, oh berarti ini orang prosedural gitu ya. Tadi prosedural with power gitu ya, udah pakai rundown, lu harus ikut rundown gue gitu ya. Kemudian tadi Kasam juga bilang ya bertanya dengan konteks yang sama gitu ya. Jadi kalau nanya ke istri, kalau sama istri kita mau bertanya gitu ya, itu misalnya kamu kalau belanja
Nah, berarti kalau belanja gitu ya. Kalau belanja itu dia prosedural atau opsional gitu. Kalau prosedural kan apa yang dicatat dibeli. Kalau opsional yang catat apa yang dibeli apa gitu ya. Which is gue banget itu kan. Mungkin itu ya Kak Sam ya, Han ya. Mungkin kita masuk ke berikutnya kali. Silakan. Ada pertanyaan dulu nih. Oh ada ya. Oke. Ini Oh Dewa. apatis ya. Wah, Apa? itu sorry Sam yang jawab deh. Sam yang jawab deh. Berat itu kalau gue yang jawab. Kalau apatis masuk mana nih Kak? Ah, Pak Susah nih. Jadi kaum apatis maksudnya kalau ditanya apa-apa nggak mau jawab gitu ya. Gimana tuh Kak Sam? Silakan. waduh, saya Oke, betul nggak bisa menjawab tuh. Wah, ini gimana oke. kalau orang Gini, itu kalau menurut saya ya Susan ya, kalau nggak saya nanya ya Bu Susan ya. Oke. Sam. Eh, meta program itu menurut saya perlu konteks dan tujuan. Jadi nggak usah semua tuh dianalisa menurut aku gitu. Jadi nggak usah sedikit-sedikit dia meta program apa ya, sedikit-sedikit dia meta program apa nggak perlu gitu. Jadi kalau nggak ada yang perlu di meta program kan ya nggak usah. Nah kalau ditanya apatis konteksnya apa dulu gitu. Karena menurut saya kalau misal dalam pekerjaan berarti kan konteksnya pekerjaan. Kalau konteksnya pekerjaan kita perlu framing dulu gitu. Dia perlu melakukan sesuatu atau dia perlu decide sesuatu gitu. Jadi harus ada apa ya konteksnya, apa ya, tempatnya gitu. Baru kita bisa jawab. Dia maksudnya apatis Han. Misal contoh dia anak saya di rumah, ya udah konteksnya apa? Kita lagi mau coaching dia atau enggak gitu. Kalau enggak ada posisi zero, enggak ada apa-apa ya udah diamin aja. Kalau menurut saya sih jawabannya itu Fibra. Hasan. Oke, baik. iya, iya betul. Jadi kalau menurut saya meta program ini memang nggak usah jadikan kita kayak ke, ke apa ya, kecanduan atau dikit-dikit Ya. kita berpikir meta program apa. Dalam konteks tertentu itu menjadi penting, tetapi bukan berarti semua konteks ya. Iya betul. Dan kalau dia ada gejala-gejala yang lain, mungkin penyelesaian bukan di meta program kali ya. Penyelesaiannya adalah kita dialog ya, kita listening dan nanya ya. Saya kira itu ya. Mungkin Jadi Susan, kalau dia konteksnya nggak tahu ya Fibra. Kalau apatis mungkin aku bisa sedikit bantu nih Han, apa backgroundnya nih karena uh, mungkin saya bisa relate pertanyaan ini ke anak-anak zaman sekarang lah ya, anak-anak remaja hmm, gitu ya. Itu kan kalau ditanya kayak nggak mau jawab ya, apa sih gitu ya. Jadi apa sih kesannya kayak apatis gitu. Nah itu apa ya caranya untuk memahami meta program? Tadi Kak Sam sempat bicara mengenai bertanya gitu ya, dan memang bukan meta program mungkin yang menjadi permasalahan, mungkin ada apa istilahnya kayak rapo gitu ya Han ya, Kak Sam ya, bahwa itu uh, apatis itu tanda-tanda rapo belum terbentuk gitu ya. nggak atau mungkin Rapo. juga gini sih Fib, menurut saya bisa juga ya. Kok ini oh sorry ya saya baru tahu ini anak didik ya. Oke. Eh saya bukan gini, saya tidak ahli di remaja gitu ya. Jadi saya kalau saya coba jelaskan Susan general understanding dan saya mengajak beberapa senior kalau ada yang mau bantu. Tapi bisa juga ada orang yang memang mungkin dasarnya pasif. Jadi dia udah internal, dia memang pasif gitu. Kalau nggak ditanya tuh nggak jawab gitu. Kalau dia tidak merasa perlu jawab, dia diem aja gitu. Jadi bisa juga dan perlu dicari tahu dulu sih sebenarnya. Perlu cari tahu dulu dia definisi apatis siapa dulu itu yang pertama. Berarti dalam konteks pendidikan ya itu dulu yang. Dua, dia menunjukkan kecenderungan behavior apa. Sudah lama atau belum? Ada pemicunya atau enggak? Dan baru kita bisa menyimpulkan dari sejumlah behavior perilakunya dia, kita menganggap itu apatis gitu. Dan baru kita bisa bisa pikirkan bagaimana masuknya. Itu sih yang saya bilang. Some people yang very saya punya teman soalnya sangat sangat pasif gitu. Jadi benar kadang nyebelin gitu. Ditanya dia merasa nggak perlu jawab, dia nggak jawab gitu. Punya diem aja gitu, apatis aja nggak banyak ngomong. Dan tapi itu kan cenderungannya terhadap orang tersebut. Itu sih. Jadi memang perlu dipahami lebih lanjut sebetulnya ini autisnya ini ke apa kenapa gitu ya, 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 definisi mesti autisnya. dicari triggernya. Betul, apakah memang terhadap semua keadaan atau hanya keadaan tertentu dan orang tertentu gitu ya. Iya, Sehingga iya, dari situ baru kita bisa bisa lihat lebih ke dalam itu ya Han ya. iya.
Untuk state tertentu menurut saya sebaiknya kita biasanya kalau saya gitu ya, saya mungkin perlu bantuan psikolog atau terapis dicek dulu gitu sih. Dan jangan berasumsi karena kita asumsi anaknya bermasalah enggak gitu ya, Bu Susan gitu. Jadi intinya adalah kalau people menunjukkan kecenderungan tertentu yang dianggap berbeda dari definisi metaprogram lain, sebaiknya kita nggak langsung judge tapi cari tahu dulu. Dan itu berlaku untuk semua metaprogram. Dan jangan-jangan tadi metaprogramnya memang internal dan pasif gitu ya. Iya, Jadi pasif internal banget. pasif dia nggak mau dengerin orang, dan pasif juga dia tidak merespon gitu ya, trigger dari luar dengan mudah gitu ya. Itu juga mungkin bisa jadi penyebabnya. Tadi Kak Sam juga bertanya ya, Kak Sam ya, bertanya dan mendengar gitu. Bisa di elaborasi sedikit nggak, Sam? Seperti apa tuh bertanya dan mendengar ketika kelihatannya orangnya kok nggak respon gitu ya, atau sedikit nggak peduli dengan apa yang tanyakan misalnya gitu. Silakan. Ya, kebetulan saya pernah berurusan nih ya dengan beberapa teman dan beberapa anak dan juga mungkin malah cucu saya. Dan ketika saya temukan bahwa mereka cenderung tidak merespon, bukan ke saya aja, tetapi ke beberapa orang. Lalu saya lakukan pertama bahwa jangan lakukan lagi dialog terbuka yang sifatnya mungkin akan terasa seperti penyerangan. Jadi saya memberikan ruang di mana kalau tinggal berdua, lalu kita ngomong dengan nada yang pelan, sehingga dia merasa bahwa kita memang memelihara ruang privasi dia gitu ya. Jadi jangan lakukan dialog di depan umum, karena di situ akan dia memaknainya macam-macam, gitu juga nggak tahu apa yang dia maknai. Yang kedua, ketika saya berusaha komunikasi dengan anak-anak muda dan terutama cucu saya yang masih kecil juga sekitar 8 tahun, 9 tahun, saya lihat dan saya perhatikan apa yang memungkinkan untuk saya lakukan dialog. Dan ketika akhirnya saya berhasil membangun rapo, karena saya tahu dia internal, saya juga tahu bahwa dia sebenarnya mau bicara, tetapi dia butuh pendekatan-pendekatan tertentu, yaitu apa? Jangan di depan umum, tapi berduaan aja. Akhirnya kelihatannya kita ketemu eh, pola komunikasi yang unik, Vip. Yaitu saya sama cucu saya main kode-kodean. Jadi kita apa, tapi pakai gerak-gerak mata, gerak-gerak tangan, ya. Jadi kelihatannya dia asik, saya juga asik. Jadi kita mulai berdialog dengan kita bahasa kode, bahasa apa sih namanya, bahasa isyarat. Dan karena bahasa isyarat ini mulai nyambung, belum terbangun apa. Lalu mulai akhirnya saya mulai ngomong dikit-dikit, pelan-pelan, beberapa hal, topik-topik sederhana, misalnya tentang hobinya dia yang dia lakukan, menggambar, tapi dia udah 2-3 tahun ini nggak lakukan. Saya tanya, apa yang memikirkan tentang ini? Saya pengen tahu dia. Dia mulai ngomong. Dan saya tidak against, saya tidak lawan, saya tidak nasihati, cuma saya, oh gitu. Oke. Lalu saya mulai melakukan beberapa hal yang sifatnya tadi karena saya internal. Lewat. Jadi Kalau ini kalau orang-orang, saya nggak tahu ini buat orang-orang yang memang punya masalah berat mungkin beda ya. Tapi intinya coba menemukan signal-signal yang masih bisa nyambung. Ini kalau aku dengar nih Kak Sam ya, jadi Kak Sam juga menggunakan sebetulnya pendekatan memahami metaprogram gitu ya. Apakah anak ini sebetulnya internal gitu? Apakah dia mungkin cenderung introvert gitu ya? Dia nggak suka gitu ya mengekspos perasaannya, dirinya di depan orang gitu. Sehingga ada pendekatan-pendekatan yang kemudian dilakukan untuk akhirnya ketemu gitu ya dengan apa yang menjadi preferensi dari anak itu gitu ya. Dan tentu saja ini sekali lagi tadi Hani juga bicara ini sifatnya juga against kontekstual gitu ya. Jadi perlu juga diamati ini begini kepada setiap orang atau hanya
Ya. dengan orang tertentu gitu ya. Kemudian apakah benar-benar autis dalam arti ada gangguan eh, yang lebih dari sekedar memang metaprogramnya. Mungkin itu ya jawabannya, mudah-mudahan membantu. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Apa kita mau lanjut dulu materi atau Lanjut pertanyaannya dulu deh. Kayaknya mendingan dulu lanjut ya dulu. materinya ya? Nah, silakan nanti kita comeback ke pertanyaan. Oke. Kayaknya materi udah nggak banyak juga sih. Yuk. Tuh, option prosedural. Oh, ini prosedural. Jadi orang prosedural. Jadi saya bilang gini kepada agen asuransi kan seringkali bilang gini, ketika dia mau rekrut orang jadi agen, pekerjaan ini enak, bisa dikerjakan dari jam 4 pagi, bisa dikerjakan sampai jam 10 malam. Mau per 2 minggu boleh, lu mau kerja 8 hari seminggu boleh. Gue bilang kalau lu ngomong begini kepada orang prosedural, dia nggak bakalan tertarik. Kenapa? Orang opsional gabung, tapi orang prosedural bilang no, no, no. Kenapa? Gua nggak suka gaya kerja begitu. Nah, jadi gimana dong? Saya bilang, kamu makanya hati-hati, jangan nawarin cuman masalah time freedom. Buat orang prosedural, time freedom bukan sesuatu loh, saya bilang. Mereka seneng rumitan. Orang prosedural itu makin ribet, makin jatuh cinta. Oh, mam dulu deh, Papi kasih mainan, kasih mainan. Papi kasih mainan. Oke, sebaliknya ketika mereka menawarkan kepada agen-agen yang baru bergabung, oh di kita ada sistem pendidikan katanya. Nah, saya bilang buat orang opsional dengar kata sistem langsung alerginya keluar semua, saya bilang. Jadi gimana dong Kak? Ya itulah pentingnya lu hati-hati. Tapi kalau lu nggak tahu orangnya ini opsional atau prosedur, pakai teori bijaksana, bijak sini. Lu ngomong dua-duanya aja, aman lu. Ya, lu pasti akan dianggap orang yang paling bijak dan bijak sini, bijaksana, saya bilang. Gitu, ya. Ini sedikit membuat teman-teman supaya bergairah menggunakan meta program, tapi yang pasti bukan cuma mengetahuinya, mencari solusi-solusinya. VIP yang seru tuh ketika gua lagi melatih, lagi mengcoach juga ya. Thank you. Ya, thank you Kak Sam. Ya memang meta program ini kelihatannya seperti mudah gitu ya, tetapi ternyata nggak semudah itu. Tetapi juga begitu dipraktekin ya Kak Sam ya, itu ada uh, dampak gitu ya, yang langsung terjadi. Tadi teori bijaksana itu menurut saya itu tips yang paling apa ya? Paling top chair lah gitu ya, karena kan kita nggak bisa baca meta program orang, apalagi dalam satu ruangan ada banyak gitu ya Kak Sam ya, kita nggak mungkin kan kita ngomong untuk berdasarkan meta program masing-masing. Ya udah, kita sadari bahwa orang itu macam-macam gitu ya. Nah, supaya macam-macam ini kita buat apa? Ramuan rames lah ya. Semuanya dikasih gitu ya. Tetapi memahami bagaimana meta program ini bekerja, indikator-indikatornya apa, itu yang mungkin ya perlu kita mulai gitu ya. Perjalanannya gitu ya Kak Sam ya. Ya, Itu atau pakai ini resepnya Om Pras. Di depan gimana? murid ngomongnya apa, di depan istri beda gitu. Itu 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 aman kontekstual. tentram. Ya, kontekstualnya aman banget deh itu gitu. Iya, iya. Saya nantinya fleksibel lah. Ya, kalau tadi Sam kan dua-duanya gitu kan, sebut aja dua-duanya. Kalau Om Pras di depan apa, away toward itu clear gitu. Internal eksternal juga jelas gitu. Yang penting jangan terbalik aja kalau ngomong. Tiba-tiba Nah dia ini terbalik gitu. Han sama Kak Sam, aku punya pertanyaan ya. Ini pertanyaan ini mungkin teman-teman juga bertanya. Kalau kita ya kan orang lain, kalau kita sudah satu kecenderungan, misalnya saya orangnya prosedural, pasti kan saya frustasi ya sama orang opsional, gitu kan? Tapi ada orang yang ya karena dia opsional, disuruh prosedural juga dia nggak bisa. Akhirnya bete banget nih kerja sama orang yang berbeda meta programnya sama kita. Apa sih ininya Pak Sam sama Hani, ininya apa tips and triknya ya supaya kita gitu ya yang sudah paham meta program itu juga kemudian menggunakan untuk kita sendiri gitu. Gimana tuh? Silakan duluan.
Ani, Kak Sam silakan. Mau duluan? Ada suara yang kayaknya perlu di-mute. Ya. Mungkin slide-nya kita tutup dulu aja, Han. Oke, sip. Oke, Ani mau duluan jawab Enggak, Sam dulu pertanyaan? aja. Sam dulu aja. Oke, saya dulu ya. Ini prosedural dan opsional ya, Vip. Contohnya ya. Jadi kalau kamu atasan atau kamu orang prosedur, kamu lagi bicara dengan tim kamu yang opsional. Kamu berharap atau cara berpikir kecenderungan kamu kan prosedural. Jadi kamu tahu bahwa dia opsional. Nah, memang ini kayak ayam sama bebek nih. Seringkali bilangnya nggak sejodoh. Seringkali kita chemistry-nya nggak cocok. Jadi saya sarankan kamu ketika bicara kepada orang opsional, bicaralah bahasa opsional. Walaupun kamu mau sebenarnya kerjanya prosedur. Bahasanya aja yang diganti. Bahasanya aja yang diganti. Jadi gini, saya pengen tahu nih, kamu punya alternatif berapa banyak ya? Kamu punya inovasi seperti apa ya di dalam kita mencapai target ini? Lalu kemudian sebenarnya kita lagi minta dia melakukan proses prosedur, tapi bahasanya bahasa option. Karena orang option juga bisa kerja prosedur, asal bahasanya kita masukkan cocok ke dia. Kan ini masalah bahasa sebenarnya, bukan masalah cara kerja. Contohnya ya, yang tadi ada orang global sama detail, gitu. Itu wanita sekretaris walaupun dia option, tapi kalau lagi pakai bulu mata kan detail dia, ya. Terus kemudian dia punya tahapan itu pasti prosedur gitu. Jadi artinya setiap orang sebenarnya bisa melakukan apa saja. Yang perlu kita dekati adalah bahasanya, Vip. Jadi memang meta program ini menjadi memahami meta program ini menjadi membantu karena itu menjembatani gitu ya, menjembatani perbedaan kecenderungan tadi dengan kita mengolah bahasa kita gitu ya, kita mengolah bahasa kita sehingga bahasa itu terdengar nyaman bagi orang yang meta programnya berbeda. Oke. Iya. Nah, kalau saya kan orang option nih, ngomong sama istri saya prosedur, khususnya buat lagi wisata. Dia kan pasti ada rundown-nya. Saya maunya kan option. Gila lu, gue bangun tidur semua mesti diatur. Ini mau bukan piknik, lebih dari hari kerja gitu. Tapi kalau dia kan pengen begitu, ya saya pakai bahasa mah supaya supaya semuanya teratur, supaya semuanya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang cocok buat si prosedur. Sebenarnya gue lagi nego, supaya apa? Supaya gue bisa rada-rada punya ruang option. Jadi inilah menurut gue bijaksana-bijaksininya, dan ini by practice ya, gue coba sana-sini, kelihatan it works gitu ya. Ini adalah nggak semua konteks kali ya orang bisa, tapi gue coba menggunakan supaya jangan supaya menghindari benturan, lalu gue coba pakai bahasa. Ternyata bahasa menolong ya. Jadi itu NLP memang pendekatannya di linguistik menurut gue bener ya. Jadi dia tanpa sadar dia ngikut gitu loh. Padahal mas sebenarnya sama aja. Sama. Udah pace baru lead gitu kali ya. Iya pakai bahasa. Kan ya. Oke, saya boleh tambahin sesuatu nggak soal optional prosedural teman-teman? Kalau dua contoh pertama tadi dari Kak Sam itu kecenderungan personal gitu ya, either kita cenderung toward atau away, kita internal eksternal. Tapi khusus option prosedur itu untuk teman-teman career profesional, business owner ya, please remind. Dalam konteks pekerjaan, jenis pekerjaan, option prosedur itu tidak hanya mencerminkan perilaku kita, tapi jenis pekerjaannya. Jadi ada pekerjaan yang highly prosedural, ada pekerjaan boleh highly optional ya. Jadi tolong diingat aja. Contoh, suster. Suster menurut teman-teman, nursing itu opsional atau prosedural? Kesannya opsional, betul? Kita boleh atur jam gitu ya. Ada jam kerja gitu. Kita boleh milih dia mau bagian nyuntik atau dia bagian perlengkapan gitu. Itu contoh gitu. Tapi nursing itu highly procedural job gitu.
Policeman itu juga highly prosedural. Salesman. Nah, saya mau tanya teman, salesman menurut teman-teman opsional atau prosedural? Apa teman-teman? Mengajar. Coba jawab di chat. Dua, saya mau tanya salesman sama teaching, menjadi teacher. Prosedural atau opsional? Kalau ada yang boleh bantu jawab, kita open aja. Maksudnya Opsional. Opsional. yang mana? Salesman atau yang teaching? Dua-duanya. Oh, oke. Opsional. Yang lain? Pras bilang prosedural. Oke. Salesman nanti tolong Kak Sam komentar ya. Salesman yang saya tahu gitu ya, is a highly procedural job. Bukan opsional. Karena dia ada 8 langkah, 6 langkah, step by step yang dia wajib ikut. Itu yang kadang sebelum saya belajar meta program, kita cari orang yang highly kreatif salesman. Karena kita berpendapat only creative people can sell gitu. Tapi ternyata salah. Saya waktu ada satu project FMCG, recruit sales director sampai ke bawah, saya baru sadar gitu. Mereka cari orang highly procedural. Karena mereka percaya gitu. Orang yang ikut aturan salesman itu yang salesnya lebih tercapai. Salesnya tercapai lebih sering daripada orang opsional. Dan mengajar, saya nggak tahu. Ada yang bilang highly prosedural. Saya pernah tanya Michael, sehingga saya dia jawab highly prosedural gitu, yang nggak opsional. Tapi mungkin tergantung subjek yang diajarin. Jadi itu teman-teman. Jadi ketika kita menjabat sebuah pekerjaan, tolong perhatikan dulu pekerjaan itu membutuhkan orang yang seperti apa. Itu sih. Ini untuk khusus yang option dan prosedur ya. Gitu. Nah ini Betul ya, Sam? pertanyaan nih Kak Sam. Kalau memang, oh ya guru itu prosedural, salesman prosedural. Tetapi ternyata orang yang ingin jadi guru, orang yang ingin jadi salesman itu adalah opsional. Apa dong chance-nya dia untuk berhasil kalau begitu? Banyak doa aja. Kak Sam, apa Kak Sam? Kalau menurut saya, memang misalnya saya lagi nge-quote di satu perusahaan BUMN ya, dan saya tahu bahwa orang-orang di BUMN ini pasti beda dengan swasta, banyak prosedur-prosedur admin dan sebagainya. Dan padahal juga orang yang masuk situ kan nggak semuanya orang prosedur, banyak orang option. Nah di sini situasi yang perlu saya bantu coach adalah supaya si klien saya ini walaupun dia orang opsional tapi dia bersedia untuk konteks tertentu dia menjadi orang prosedur. Lalu saya memberikan dia dorongan gini, kemampuan kamu kreatif, kemampuan kamu option, keisengan kamu dalam option, salurkan di dalam hal-hal, saya kasih dia contoh-contoh. Misalnya di dalam mengembangkan percakapan-percakapan ide dengan tim dan sebagainya, biarkan keisengan opsionalnya ini ada ruang. Tetapi ketika dia back kepada prosedur kerja, lalu dia ikuti dengan ikhlas. Jadi saya membantu dia untuk menemukan saluran-saluran kayak gunung berapi ini ada saluran-saluran. Supaya kalau option ini jangan ditahan, tapi disalurkan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang prosedur, tapi kemudian dia nyasar di pekerjaan yang sebenarnya highly optional, apa boleh buat gitu ya. Lalu saya bilang prosedurnya ini bisa dimanfaatkannya di mana. Saya bantuin dia untuk menemukan. Seperti itu, Rip. Bagus. Nah ini Han, ada tambahan Han? Gini teman-teman, kadang kita biasa pertanyaan ditanya ke saya di kelas adalah kita bisa rubah orang itu atau enggak, biasa gitu. Atau kita perlu memberikan training, coaching supaya orangnya berubah gitu. Dari opsional menjadi prosedural gitu. Saya nggak tahu pendapat teman-teman ya. Saya tahu kalau kita datang ke kelas NLP Prac, para trainer maybe have a different opinion gitu. Tapi kalau menurut saya ini stand saya ya, stand saya personal gitu. Menurut saya orang tidak mudah untuk ganti gitu. Saya cenderung tidak selalu believe extended meta program itu bisa di extended gitu, fleksibel. Manusia tidak punya kefleksibelan seperti itu gitu. Mungkin dia bisa betul-betul highly kontekstual. Nah, based on itu premise itu, saya selalu ingetin klien saya gitu. Kalau kita bisa nggak Han, pertanyaan pertama, bisa nggak lu ngerubah orang itu? Enggak, saya langsung jawab enggak.
Karena menurut saya orang hanya bisa berubah jika dia ingin berubah. Yang biasanya saya tawarkan ke klien adalah jika orang tersebut tidak bisa dikeluarkan, ya, dengan alasan apapun, kita mesti hidup dengan orang itu, dan orang itu harus hidup dengan meta program yang berbeda dengan pekerjaannya. Saya sarankan ada support system. Jadi misalnya, kalau sales director itu ternyata orang yang sangat opsional, kita perlu dia prosedural, ya udah, lu bantu aja masuk second layer-nya, jangan opsional lagi gitu loh. Ya bubar aja itu departemen gitu. Bantu dengan sesuatu. Tapi kalau misalnya kita punya seorang manajer yang kita perlu prosedural dan dia orangnya sangat people, udah people global gitu, opsional gitu ya. Hari ini datang dia mau kerja apa, dia kerja apa, pada udah ada itu, ya lu bawa tuh terima aja, lu bantulah dengan tim yang di bawahnya yang bisa support dia. Karena kalau konteksnya pekerjaan ya organisasi, menurut saya kita nggak bisa berdiri sendiri sih. It need to be the relationship meta program antar people dalam organisasi itu dan sifat pekerjaannya itu perlu bisa diatur gitu. Kita nggak bisa expect, lu harus ganti dong, lu harus berubah dong. Itu yang saya biasa advice klien saya, I will never do that gitu. Jadi memang Kak Sam tadi bicara bahwa ya memang dalam pekerjaan tertentu itu menuntut meta program tertentu, sehingga untuk berhasil dalam pekerjaan itu ya dia perlu ya menguasai gitu ya meta program itu gitu ya, suka nggak suka. Tetapi karena kecenderungannya adalah meta program tertentu, dia perlu dapat salurannya gitu ya, karena kalau nggak nanti meleduk gitu ya Kak Sam ya. Tapi tadi Hani bilang bahwa secara prinsip sih merubah meta program tuh sulit gitu ya. Jadi nggak disarankan, nanti malah frustasi kita ya. Tetapi tadi menurut saya bagus banget ya Han ya. Jadi sebetulnya memang kemauannya ada nggak? Ada kemauannya nggak? Ada kemauan ini saya pernah dengar dari guru kita ya, Hani Kak Sam, namanya expanded meta program gitu. Jadi kita ada kesadaran nih, keikhlasan gitu ya untuk gue, kayak saya kan orang global ya. Tapi kalau gue ngecek payroll gitu ya di HR, ya gue nggak bisa global lah ya, kan gue harus detail gitu. Akhirnya aku maksain diri gitu ya untuk detail. Tapi kecenderungan globalnya nggak mungkin hilang, dan akan sangat bodoh gitu ya kalau saya memaksakan jadi orang detail kerja di accounting misalnya gitu ya. Bunuh diri itu namanya gitu ya. Tapi tadi support system ya Han ya, support system bahwa dalam organisasi itu nggak mungkin satu orang kan. Bagaimana kelemahan-kelemahan itu kemudian dikomplement gitu ya sama tim yang lain seperti itu ya. Dan jadi ya tadi menurut saya ini realitas kehidupan kita ya seperti itu. Kita nggak hidup dalam tempat yang ideal ya, bahwa meta program kita begini, kita hidup di meta program yang cocok sama kita gitu. Nah di sini kayaknya sesuai nih dengan pertanyaannya Coach Pur ya. Jadi kalau dalam sebuah organisasi yang mereka emban tidak match dengan meta programnya, apakah bisa dengan menggunakan mereka, apakah dengan mengupayakan mereka untuk mengunggah meta programnya, atau bagaimana? Apakah pilihan untuk mereka exit bila pilihan untuk mereka exit belum ekologis ya, itu tadi, karena kita tidak hidup di dunia yang ideal gitu ya, kalau nggak cocok keluar gitu, pasti ada tadi metode-metode atau cara-cara yang bisa kita tempuh. Otomatis pemahaman atas meta program itu menjadi penting ya bagi kita sebagai let's say manajernya atau ownernya, sehingga kita juga tahu kenapa seseorang itu tidak bisa menghasilkan dengan optimal gitu ya, karena mungkin dia bekerja tidak di meta program yang secara alamiah dia miliki gitu ya. Seperti itu ya Kak Cam, Hani. Sam, lu nggak bisa pergi dulu, Sam. Ya Kak Sam, mohon pamit 7.20, jadi nanti kita lepas dengan ikhlas Kak Sam. Mudah-mudahan Kak Sam mungkin ada beberapa materi yang mau disampaikan dengan cepat sebelum pergi. Tapi saya cuma mau ingatkan bahwa menurut saya meta ini jauh lebih menarik atau fleksibel dipelajari dibanding beberapa format-format lain seperti DISC dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika saya berusaha mencari bagaimana solusi komunikasinya. Jadi bukan cuma sekedar mengkategori atau menjudgment atau mengeksekusi, tetapi bagaimana solusi berkomunikasinya. Karena menurut saya banyak hal bisa selesai kalau kita berkomunikasi dengan bahasa yang cocok dengan meta programnya. Itu aja sih teman-teman, Hani dan Vibra, mohon maaf. Ini ada tugas yang saya mesti kerjakan. Sampai jumpa ya. Terima kasih Kak Sam ya. Nanti kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Thank you.
ya. Nah, Fibra, Han, dari tadi kan kita bicara, Hani punya beberapa slide Han yang mungkin mau di-share ke teman-teman, mungkin supaya pemahaman teman-teman atas meta program ini makin lengkap gitu ya. Walaupun saya sejauh cuma nambahin 2 sih. Saya cuma nambahin 2. Tapi enggak, saya cuma mau bilang gini, kita dari tadi kan bicara meta program individual, Fibra. Dan teman-teman perlu pahami, untuk memahami meta program itu perlu ada kombinasinya sebenarnya gitu. Jadi nggak bisa cuma satu. Misal contoh, kalau kita ngomong toward away, nggak bisa cuma dibahas. Oke, satu, Wahyudi, saya pinjam contoh. Wahyudi, toward away apa? Away. Toward. Internal apa? Internal. Itu nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita nggak melakukan checklist seperti itu. Karena itu ada kombinasinya. Mungkin teman-teman yang internal away gitu ya, dengan internal toward, dia akan slightly berbeda dalam behavior ya gitu. Dan kadang kita tambah 3 gitu loh. Dia tambah 3 dan kita perlu bisa menjawab. Tadi siapa yang nanya ya soal kompetensi. Kompetensi dasar menurut saya gitu ya. Pertama adalah pahami dulu aja. Oh, ini yang namanya internal. Udah itu dulu. Oh, ini namanya away gitu. Ini opsional gitu. Nanti dengan sejarah beriringan waktu kita pelan-pelan bisa kombinasi sendiri gitu. Oh, dia udah away gitu ya, negatif gitu. Bukan negatif itu, menghindari. Dia internal, dia prosedural lagi gitu loh. Pantes ya orangnya berkekeh banget, ngomongnya bahasa negatif banget gitu. Nah, kombinasi itu yang perlu kita pelajari teman-teman. Dan itu mungkin bukan subjek diskusi hari ini gitu. Tapi itu menariknya meta program. Dan kalau benar-benar teman, wah kayaknya menarik nih Han. Ikutilah kelas NLP Prac dan Master Prac. Di Master Prac kita belajar 2 hari khusus meta program. Kita beda abis gitu. Gimana cara makainya gitu. Itu sih yang saya cuma. Jadi kombinasi itu perlu dipahami juga. Combo, kita sebutnya combo. Tapi bukan nasi padangnya. Han, ini ada pertanyaan nih tadi ya dari Ibu Dele. Meta program itu terbentuknya sejak kapan ya? Dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Mungkin tolong tambahin ya teman-teman NLP trainer. Gitu ya. Yang saya tahu gini Bu Dela. Meta program terjadi proses sama seperti framingnya manusia gitu. Jadi ada stimulus katanya dari bayi gitu ya, dari semenjak umur berapapun anak tersebut mampu berespon. Jadi saya ingat sekali Michael Hall gambar ada stimulus masuk, dia mungkin punya atau tidak punya historical file, dia melihat responnya berulang, nanti terjadi lagi. Oh kalau dia nangis misalnya. Kalau dia menangis berapa menit respon yang dia terima gitu, dia terbentuk meta program. Jadi berulang secara repeatedly dan itu pada masa tertentu akan membentuk meta program. Itu yang saya tahu gitu. Jadi kalau saya tanya ya bisa aja dari lahir itu dibedah seperti itu, tapi bisa juga certain life experience, orang yang mengalami bencana, orang yang mengalami apa near death gitu ya, menjelang kematian punya situasi akan mampu membuat meta programnya totally ganti dari A ke B. Itu juga mungkin, Bu Dela. Mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang komplit, tapi itu yang saya tahu gitu. Ya, betul. Ya memang meta program ini ya mirip dengan pembentukan personality kita juga ya, Han ya. Jadi memang kombinasi of all ya. Ya ada juga apa sih kecenderungan dari lingkungan gitu ya, kayak kenapa sih orang bule sama orang Indonesia beda gitu ya gayanya gitu ya, personalitinya ya karena ada norma-norma atau cara-cara berinteraksi yang memang values-nya beda gitu. Kalau kita ngomong apa adanya kan dibilang nggak sopan gitu ya. Jadi kalau ngomong harus dengan cara tertentu gitu ya. So mudah-mudahan ini menjawab, tapi memang yang penting bagi kita dengan apa yang kita perbincangkan hari ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa ada yang disebut meta program gitu ya. Ada yang disebut dengan kecenderungan dalam memilih, dalam membuat keputusan, kecenderungan berpikir, bahkan penilaian-penilaian juga dibuat karena pengaruh meta program gitu ya. Dan bagaimana kemudian memahami ini, terutama tadi Hani dan Kak Sam sudah memberikan contoh-contoh gitu ya, beberapa meta program yang sangat praktikal, karena itu menurut saya yang paling mudah ya dilihat ya Han ya, dan dari meta program itu ternyata gitu ya memberikan tools bagi kita untuk tadi kalau Kak Sam bicaranya cara berkomunikasi gitu ya, cara memahami gitu ya apa yang
terjadi sehingga kemudian bisa didekati dengan damai gitu ya dan sejahtera kira-kira begitu ya. Nah, tapi Hani juga tadi bilang bahwa metaprogram ini juga tidak Han istilahnya stand alone gitu ya, berdiri sendiri. Dia juga perlu dipahami secara kontekstual, dia juga perlu dipahami dengan skill-skill lain, dan bahkan kalau dalam NLP metaprogram ini belajarnya nggak kelar-kelar gitu ya. Di NLP Prac kita diperkenalkan. Kalau di mana di Master Practitioners, NLP Master Practitioner malah itu dipakai untuk kita memprofile orang ya Han ya. Bahwa orang, kalau kita mau jadi orang kayak gitu, kita baca juga tuh metaprogramnya apa. Jadi kita tahu kunci suksesnya gitu. So teman-teman, Mungkin saya mau ini tambahin gini. ya, Biasa again kalau di kelas saya umumnya ditanya lagi, Han, anak buah gue begini, anak buah saya misalnya global, saya perlu dia detail, sedangkan saya juga sendiri global gitu. Gini teman-teman, despite kita diajarin gitu ya, kita perlu mampu, perlu kata yang tepat gak ya? Gini, kita influence people itu katanya kita perlu bisa memahami cara berpikir orang. Jadi ada satu pertanyaan ke saya gini, Han, kalau gue udah belajar meta program, gue nggak bisa bikin anak itu ikut gue, berarti yang bego gue atau dia gitu. Tuh, gitu ya. Nah, itu sering ditanyakan gitu dengan pertanyaan berbeda. Jadi saya hanya bilang begini, teman-teman. Pada akhirnya meta program mau teori apapun, mau belajar pakai bahasa apapun, ada dua frame dasar. Satu professionalism, yang kedua kalau di family itu love gitu, menurut saya gitu. Love conquer, professionalism rules gitu. Jadi biasanya saya akan ngomong sama klien saya, aturannya apa Pak? KPI-nya apa gitu. Dia kalau kita punya anak buah seperti Sam bilang gitu ya, internal, menurut lu apa? Menurut lu apa gitu. Lu pikirin gitu. Ya kalau saat itu momen dia perlu ikutin kata kita, that's he has to do. Orang itu harus lakukan itu gitu. Nggak bisa lagi pakai tunggu dia internal, gue pikirin dulu, nanti dia suruh dia mikir. Ya elah, kalau ini trading forex mah kita udah rugi berapa puluh juta dolar kali gitu ya. Kalau dia suruh mikir dulu gitu, keputusan harus ada. Jadi basic framing professionalism teman-teman harus pakai gitu. Itu yang pertama. Jadi aturan perusahaan, value perusahaan, decision making perusahaan itu. Jadi jangan pakai dasar meta program, tapi gue belum berhasil Han bikin dia nurut sama apa, itu enggak. Yang kedua adalah love menurut saya. Apapun seperti contoh tadi Pras bilang gitu, itu bentuk bahasa implies about love gitu. Lu mau mismatch kayak gua match kayak, lu internal kayak gua eksternal kayak, when you talk as a family, as a couple, love is the only religion gitu. Itu sih yang saya mau tambahin. Jadi itu yang biasa kadang saya share di kelas. Oke deh, keren banget ya. Jadi ini penutup yang menurut saya mumpuni gitu ya. Jadi udahlah ya, perbincangan dalam meta program ini hanya bisa ditutup oleh dua hal. Ngerti nggak ngerti, bisa nggak bisa makanya. Tetapi pertama adalah profesionalism, bahwa apapun itu ada aturannya gitu ya. Kalau di kantor mungkin tadi kalau coach Purnomo tanya gitu ya, gimana nih dikeluarin atau nggak dikeluarin? Mungkin pertanyaannya bukan karena meta program dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, tapi apakah orang tersebut deliver atau tidak deliver gitu ya. Karena ada aturan, ada KPI, ada rules ya Han ya, ada juga proses decision making gitu. Karena tadi nggak bisa nunggu rugi miliaran baru bilang abis meta programnya nggak pas gitu ya, nggak bisa seperti itu. Yeah. Dan yang kedua, dan menurut saya ini juga sangat powerful ya, love gitu. Dan saya yakin love ini nggak cuma hanya ada di kantor ya Han ya, nggak hanya ada di keluarga, bahkan di kantor gitu. Kalau kita memiliki dasar bahwa kita itu menyayangi atau mencintai gitu ya, apapun yang kita lakukan dengan dasar itu akan ketemu jalannya gitu ya. Apakah jalannya tadi dengan menggunakan bahasa yang tadi Kak Sam cerita ya, menggunakan bahasa yang memahami meta programnya itu, atau sekedar ikhlas gitu ya, orang opsional ikut prosedurnya istri gitu ya, karena memang dia mencintai dan ingin membuat istrinya bahagia gitu ya. Jadi dua hal ini adalah kuncinya gitu ya.
Dan metaprogram ini adalah petanya, kalau menurut saya peta dari seorang manusia, dan manusia itu kompleks sekali, tapi paling tidak kalau kita udah punya satu peta aja, bagaimana kita menavigasi kompleksitas manusia itu kita akan punya caranya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dari sesi yang singkat ini kita bisa meng-sharekan ya bahwa mempelajari metaprogram ini akan memiliki dampak praktis untuk kita mengakselerasi hasil gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita menggunakan cara-cara yang rumit, kompleks gitu ya. Padahal ada cara sederhana yang kalau itu bisa kita gunakan, maka hal-hal yang tadinya ruwet gitu ya mulai menjadi terurai ya. Keruwetan berhadapan dengan suami dan istri yang metaprogramnya berbeda itu kan sudah keruwetan yang luar biasa sebetulnya ya. Tapi dengan memahami beberapa metaprogram dasar ini kita sudah bisa mampu membangun gitu ya. Tadi kalau Kak Sam bilang komunikasi ya, bahasa gitu ya yang nyambung antara kedua person ini. Tapi Hani juga tadi cerita bahwa metaprogram ini tidak sesederhana individu, itu juga sebuah kumpulan dari metaprogram. Jadi memahami metaprogram apa yang mempengaruhi sehingga sebuah kecenderungan itu terbentuk itu juga akan membantu. Dan tadi Hani juga sempat bilang dengan sangat jelas gitu ya bahwa dalam organisasi itu kan kita nggak bergantung sama satu orang gitu ya. Jadi kalau satu metaprogram itu tidak bekerja di orang tersebut, masih ada support system yang bisa kita bangun. Karena at the end of the day yang akan menghasilkan adalah tim, bukan orang gitu ya. Dan Betul. bagaimana kemudian kita membungkus semua proses ini sehingga hasil itu menjadi cepat dihasilkan, itu adalah tadi bahwa kita tahu apa sih aturan-aturan profesionalisme yang harus dihidupi, tapi kemudian bagaimana melakukannya dengan cinta sehingga akhirnya hasil yang kita harapkan itu bisa terjadi. So mungkin itu teman-teman. Terakhir dari Kang Pur, kombinasi MP di master, ya harusnya bisa belajar di master. Jadi again teman-teman kalau senang sama metaprogram, menurut saya metaprogram satu ilmu basic yang perlu dikuasai. Cari tahu aja NLP Prac yang terdekat, pasti boleh riset hari itu. Dan maksudnya teman-teman bisa mengulang, dan trust me, nggak pernah ada ruginya kita mengulang metaprogram. Kita selalu akan menemukan hal baru memahami manusia, termasuk memahami kita sendiri. Nah teman-teman, ini sebelum gue lupa nih ya, Hani ini karena dia lab thinking profiler ya, lab profiler. Kalau teman-teman pengen tahu metaprogram saya apa gitu ya, sehingga jadi saya tahu juga kecenderungan saya gimana dan bagaimana kemudian saya bisa tadi menjembatani perbedaan itu dengan orang-orang sekeliling saya, maka Hani bisa bantu ya Han. Ya. Untuk mengakses Ada beberapa cara, ada Identity Compass, itu satu aplikasi yang dibangun berdasarkan metaprogram, boleh kontak Mariani Wahyudi di sini. Atau kalau ikut kelas saya Think Map, saya kombinasi antara personality profiling dengan atau tes aja teman-teman, tes aja di apps banyak kok, atau ikut aja kelas revisit salah satu trainer kita, ada Pras, ada Mariani, ada Wahyudi di sini. So just checking. But I get at the end of the day, mau menguasai metaprogram, dipakai aja sehari-hari gitu. Karena kita deal dengan manusia gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di ujung waktu ya. Tapi sebelum kita tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Hani dan Kak Sam yang sudah pamit duluan ya. Thank you banget. It's very very interesting topic. Dan kita bicara sama pakar-pakarnya ya. Jadi sangat praktikal, langsung aplikasi gitu ya. Tadi Pak Fri nanya ada berapa metaprogram gitu ya. 62. Ya, 62 gitu ya. Yang kita bahas tadi hanya 4, tapi dari 4 aja udah kelihatan ya gimana bedanya gitu ya realitas hidup kita berikutnya. Mungkin sebelumnya kita foto-foto dulu ya. Hani bisa bantu foto karena gue nggak bisa. Saya belum bisa bantu. Sebentar ya. Coach Mimi ada nggak? Gua bisa, nanti tinggal screenshot sama gua. Ya. Thank you. Kalau ada Coach Purnomo segala beres. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita foto dulu. Yang mau buka video silakan. Ya, sebelum kita akhiri. Jangan chat dulu ya, teman-teman. Tolong jangan chat dulu. Oke, senyuman terbaik dari teman-teman semuanya dengan signal apapun itu. Yang terpenting kita bahagia. Senyum bahagianya mana? Senyum bahagianya. Smile, agak deketin ke kamera, agak deketin ke kamera.
3, 2, 1, ini halaman pertama, lanjut dengan halaman kedua. Smile yang paling indah, Masya Allah, sore ini dengan... Oke, halaman kelima, halaman keenam, enggak ya? Cuma 2 halaman doang. Ya, thank you. Kacau, keren banget Oke, ya. terima kasih teman-teman. Bahan presentasinya nanti ada di website Neurosemantic. Ditunggu aja sama rekaman video hari ini. Teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya. Selamat sore ya. Thank you, Have a nice Hani. day. Thank you Om Pras Thank Bye. you. untuk Thank you, Han. kontekstualnya. Thank you teman-teman yang udah hadir. Thank you semuanya.